Terima kasih masih bersama dengan Perempuan Bicara. Sebelum saya ke Mbak Devi, kita lihat dulu data yang akan kita berikan kepada pemirsa juga ya. Ini beberapa data yang dikatakan sebagai kejadian yang diklaim menjadi isu kebangkitan PKI dari 2002 sampai 2021 ya. Dari mulai gencarnya penerbitan buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, lalu kemudian dihilangkannya kata PKI dari G30S, terbit buku Anak PKI Masuk Parlemen, hari ulang tahun PKI dirayakan secara terbuka, lalu kemudian munculnya Perpu Ormas, dan disusul dengan penghapusan kewajiban pemutaran film G30S PKI, penghapusan pelajaran G30S PKI ya, di kurikulum atau mungkin di pendidikan sejarah, dan dibongkarnya diorama patung-patung sejarah di markas Kostrad. Ini yang terbaru. Oke, saya langsung ingin sambil tadi lihat referensi itu Mbak Devi. Jadi ini bukan kita sudah tidak bicara partai lagi, tapi apakah ada ideologi yang memang harus dikhawatirkan akan muncul, PKI akan muncul dalam bentuk ideologi dan pemahaman-pemahaman baru? Ya, kalau saya ingin menyoroti dari sisi yang berbeda. Saya sepakat dengan beliau dan juga Mbak Asfi bahwa ada persoalan ketahanan digital sekarang dengan informasi yang tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Ini sangat berbahaya. Kenapa? Dalam konteks ini pembelajaran sejarah, saya setuju dengan beliau. Justru ini adalah bagian untuk mencerdaskan bangsa. Tapi sayangnya bumbu-bumbunya, bensinnya itu terlalu banyak sehingga akhirnya isu ini diterjemahkan secara bebas untuk tidak menyebut liar. Karena ini kemudian mengingatkan kita pada surveinya, risetnya MIT yang mengatakan bahwa untuk mengklarifikasi suatu informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti isu-isu seperti ini, itu akan membutuhkan waktu 20 kali lebih panjang daripada sebuah informasi yang memang berbahaya. Karena gini, Mas Tel misalnya 2017 menunjukkan, karena hidup kita sekarang sudah sebagian besar di digital, informasi-informasi yang bisa dikategorikan hoax atau tidak dapat dipertanggungjawabkan yang tertinggi adalah politik sebelum kasus COVID. Dan itu apa yang kemudian terjadi? Dia akan berusaha memanipulasi emosi publik, menyitir istilah Mbak Anita Wahid. Jadi dia akan menimbulkan kecurigaan. Ketika sudah curiga, tahapannya adalah orang menjadi tidak percaya. Ketika tidak percaya, dia marah dan benci. Ini yang kemudian sangat jelas dalam berbagai peristiwa akan menimbulkan konflik yang bukan hanya sekedar kekerasan kata-kata di ruang digital, tapi bisa berujung dengan kekerasan yang nyata. Nah ini yang memang harusnya kita perlu serius untuk mendidik publik terhadap kebenarannya. Yang tadi disampaikan oleh beliau menarik bahwa tidak ada kok yang memutuskan bahwa benar bahwa itu adalah kejadian yang diakibatkan oleh salah satu kelompok misalnya. Dan berusaha tidak menambah keliaran dari isu yang sebenarnya juga secara keilmuan belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Oke, menarik Bu Irma, tadi dari rentetan 2002 sampai 2021 cukup nggak sih kita punya skeptisme ya untuk melihat bahwa ini adalah satu pattern atau pola atau ini terlalu berlebihan kalau kita menganggap bahwa ini adalah pola yang memang untuk menghidupkan paham komunis di Indonesia? Saya kira saya sepakat dengan Asfi tadi, apa yang disampaikan Asfi itu terus terang menjadi informasi baru terus terang yang saya dapatkan juga. Walaupun saya sudah tahu, tapi menurut saya apa yang disampaikan Asfi ini patut untuk ditindaklanjuti. Karena kebenaran itu harus muncul sebagaimana yang Asfi bilang tadi di ruang hukum gitu ya, di ruang pengadilan, di ruang hukum supaya jelas gitu. Kalau hari ini kan sampai hari ini tidak ada yang bisa menyatakan bahwa itu kelompok A. Itu yang melakukan B atau itu yang mendalangi si C. Tadi Asfi bilang ada 5 kelompok. Nah sampai hari ini belum bisa ditemukan satu kelompok pun. Tapi alhamdulillah tadi Asfi sudah menyampaikan bahwa kita sudah semakin dekat dengan fakta yang bisa mengungkap gitu ya. Siapa dalang sesungguhnya yang membuat peristiwa 65 itu. Tapi begini. Saya ingin sampaikan seperti ini, insya Allah menurut saya dari uraian yang saya sampaikan tadi di depan, hari ini sudah nggak ada lagi orang yang mau jadi komunis. Kenapa? Jadi komunis itu menakutkan, jadi komunis itu kemudian juga menyakitkan. Dan saya sering berkunjung ke negara-negara yang dulunya komunis, kemudian sekarang sudah tidak komunis lagi. Dan bahkan mereka itu takut loh, takut kembali lagi ke masa pada saat negaranya sebagai negara komunis gitu. Mereka takut. Nah, masa kita yang sudah punya pengalaman kelam
masa mau masih menuju ke sana, menurut saya sih enggak sih ya. Oke. Tapi sebagai peringatan saya setuju. Saya Oke. setuju untuk kita tetap waspada agar jangan komunis di Indonesia itu menjadi sebuah ideologi. Ya. Saya kira itu patut menjadi peringatan saja. Oke, saya mau ke Bu Husnul. Bu, tanpa menunjuk maksudnya tanpa menunjuk siapapun menjadi subjek. Kita kan harus punya pakem dong. Meskipun tadi Mbak Asfi sudah sangat dengan jelas sekali menyebutkan ada banyak sekali fondasinya nih, tapi kan siapanya belum bisa dikatakan. Apakah memang kita harus punya pakem bahwa kalau gini ya komunis, kalau gini bukan. Jadi seakan-akan supaya tidak hanya jadi isu politis saja gitu. Sebetulnya kalau dari bahasan ilmu politik ya, filsafat komunis itu sebetulnya juga tidak terlalu menarik di dalam konteks itu. Tapi sebagai satu gerakan politik, dia ini gerakan kalau belum muncul dia gerakan bawah tanah. Komunis sebetulnya Marxisme, Leninisme, dan dia revolusioner, menggunakan kekerasan, satu partai yang kayak gitu-gitu di dalam konteks kalau kita pelajari ini. Nah, kalau kita kembali lagi tadi studi-studi yang ada ya dari versi siapa, sebetulnya narasi-narasi itu ya monggo saja. Cuma kan persoalannya apakah kemudian hari ini berada di mana? Gerakan bawah tanah ataukah kita mau bicara pada level yang dialog yang kayak gitu ya. Jadi second track diplomasi kalau kita di dalam konteks menyelesaikan berbagai persoalan konflik. Oke. Nah, persoalannya kalau tadi dikatakan misalnya Pak Gatot gitu ya melihat ini. Kalau tentara ya memang dia selalu akan menggunakan yang namanya hard power. Jadi dia akan tetap menggunakan senjata, apalagi pada waktu itu di dalam konteks 65 ya, pada waktu itu ada 20 juta anggota komunis yang PKI yang kemudian 20 jutaan ya, yang juga dipersenjatai. Jadi memang konflik kelompok di dalam konteks itu. Nah persoalannya kita kadang-kadang hanya bicara 65, tapi lupa pada tahun 48 juga banyak ulama dengan santri-santrinya dibawa ke satu tempat, dibunuh dengan kekejaman. Jadi sebetulnya mari sebagai perempuan, aktivis perempuan ya, stop kekerasan itu harus kita ajak terus menerus yang namanya dialog. Oke. Dan harusnya negara atau penguasa, tapi jangan kemudian berada di balik kekuasaan yang kemudian tadi balas dendam yang terjadi, tapi tidak pernah menyelesaikan isu akar dari persoalan yang ada di dalam konteks ini. Oke, apa yang dilihat indikasi-indikasi yang muncul ya Mbak Asfi ya. Tadi juga saya ambil kutip dari Mbak Devi soal gimana cara kita pisahin, ini kan era digital tadi. Pisahkan mana yang memang itu pemelintiran isu begitu ya, untuk melinearkan saja dengan isu PKI, mana yang memang benar-benar gerakan bawah tanah tadi dari dikatakan oleh Ibu Husnul. Oke, kalau sekarang saya belajar dari guru sejarah. Oke. Perkumpulan guru sejarah itu pernah bilang ke saya bertanya persis yang sama dengan Mbak Balkis, dan mereka bilang dia harus logis dan empiris gitu ya. Misalnya tadi yang diindikasikan Perpu Ormas. Ya, Perpu Ormas. Ya, oke. Saya YLBHI termasuk yang menolak Perpu Ormas, dan orang-orang kemudian mengatakan Perpu Ormas itu untuk HTI. Saya bilang, apakah ada teksnya di Perpu Ormas itu untuk HTI? Tidak ada. Artinya itu bisa berlaku untuk siapapun. Artinya di dalam negara demokrasi tidak boleh ada organisasi apapun atas nama ideologi apapun itu dibubarkan tanpa proses pengadilan. Kalaupun kita mau melakukan pembubaran organisasi harus lewat proses pengadilan, dan karena itu pun hasilnya nanti lebih justified. Rakyat akan bilang, oh ya sudah terbukti di pengadilan. Kalau sekarang kan malah menimbulkan masalah. Dan yang kedua, dalam hak asasi manusia yang harus dilihat adalah tindakan, bukan ideologi. Karena misalnya melakukan kekerasan, partai satu itu juga dilakukan oleh fasis, dilakukan oleh kelompok kapitalis. Jadi kita harus melihat pada tindakan. Dan saya sangat setuju dengan Bu Husnul tadi, dialog, stop kekerasan gitu ya, dan itu yang sebetulnya diinginkan oleh hak asasi manusia. Kita tidak melakukan, batas itu adalah ketika orang ideologi itu dimanifestasikan dengan kekerasan. Disitulah kemudian harus dihentikan, termasuk misalnya ujar kebencian ya, karena itu berbahaya, karena dengan ujar kebencian atas nama ras, agama, etnis itu bisa terjadi pembantaian massal. Oke. Nah itu kita lihat dari lapangan ya, dari bagaimana di rakyat atau di masyarakat terjadi gitu ya Bu Husnul. Nah kalau saya sedikit dulu ke Bu Husnul soal mungkin contoh RUU HIP, Haluan Ideologi Pancasila, yang draftnya sudah sempat masuk ke prolegnas kalau tidak salah ya Bu ya. Nah ini satu hal yang harus kita maknai sebagai apa sih?
dengan RUU HIP ini yang ada Trisilanya, Ekasilanya sempat masuk begitu ke dalam prolegnas? Ya, sebetulnya kembali lagi karena PDIP ketuanya ada hubungannya dengan male power relation dengan Soekarno kayak gitu ya Megawati. Keinginan untuk menempatkan kembali karena apapun Soekarno dengan Nasakom dan dia mendukung. Sebetulnya dulu kan yang disebut dengan segitiga kekuatan politik waktu itu Soekarno, kemudian PKI dan militer, ABRI di dalam konteks itu. Nah, saya yakin ini ada keinginan-keinginan untuk mengembalikan nama baik Soekarno. Tapi kembalinya kemudian menempatkan Soekarno sebagai satu kultus. Sepertinya Soekarno adalah satu-satunya pahlawan Indonesia kayak gitu kan. Satu-satunya yang namanya dari mulai Pancasila, Hari Pancasila, lahirnya Pancasila dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini mengembalikan, padahal waktu Soekarno juga Masyumi PSI dibubarkan tahun 60 kayak gitu kan ya. Jadi terus kemudian diangkat menjadi presiden seumur hidup dan sebagainya. Di dalam konteks ini kembali lagi, makanya sekarang patung-patung pun juga mau diganti dengan Soekarno. Republik ini kalau tadi bicara sejarah, pernahkah kita diajarkan sejarah bahwa sebelum Indonesia merdeka, kedaulatan negara Republik Indonesia kan 17 Agustus 45. Sebelumnya siapa? Kita dijajah 350 tahun. Kata siapa? Indonesia dijajah 350 tahun. Yang dijajah itu adalah kesultanan-kesultanan Islam dari Aceh sampai Tidore dalam konteks itu. Tapi kan nggak pernah diangkat. Nah, hal-hal kalau kita memang mau bicara tentang sejarah, mari kita perbaiki. Kalau diperbaiki ya nggak masalah, perbaiki kesalahan-kesalahan penulisan. Tapi dengan cara silakan kalau mau menulis narasinya. Versinya siapa? Biasa di dalam penulisan-penulisan ilmiah kan selalu ada versi. Tadi dikatakan versi Soekarno, versi Soeharto, versi Cornell Papers, kayak gitu ya, versi jadi harus, TNI, versi jadi harus apa. diluruskan begitu ya Ibu ya? Siapa yang meluruskan? Ya, jadi misalnya Megawati harusnya kan siapa yang menginginkan meluruskan, harusnya tapi siapa yang meluruskan meluruskan? atas nama apa? Nah di sini letaknya sebetulnya kita bicara ke belakang sebagai tonggak stop kekerasan. Kita bicara tentang tadi, misalnya ada ketidakadilan, jangan cuma 65, 48 juga diangkat. Kan kayak gitu, karena ini juga setelah merdeka kan, 48. PKI banyak membunuh santri dan ini. Makanya kenapa jangan terus menerus ini seperti yang tadi ulang tahun. Iya. Ini harus kita stop di situ, baru kemudian kita merajut kembali bangsa yang terkoyak ini. Di situ letaknya membutuhkan leadership yang luar biasa. Jangan it seem that the regime itu justru menutupi, tidak berani kemudian Islamophobia terjadi, saya Pancasila, kamu, saya Bhinneka, kita. Nah, hal-hal seperti itu sebetulnya narasi yang seperti apa? Justru mengangkat kembali. Ya. Diksi-diksi yang digunakan pada tahun 65. Justru itu berbahaya. Iya, berbahaya. Itu diksi-diksi tahun 65 ulama dibunuh dan sebagainya yang seperti itu juga menjadi isu-isu yang tidak akan kemudian bisa diterima begitu saja tanpa ada strong leadership. Kemudian mari kita duduk bersama untuk dialog. Saya mau tanya tentang strong leadership ke Ibu Irma dan Mbak Devi sesaat lagi ya, tetap di Perempuan Bicara.